Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kimia koligatif larutan part 2. Bagi teman-teman yang belum menonton di part 1, agar ini nyambung materinya, bisa ditonton dulu ya di part 1-nya. Baik, kita lanjut ya untuk koligatif larutan part 2. Nah, kali ini kita akan membahas penurunan tekanan uap atau disimbolkan dengan delta P. Kita harus tahu dulu ya pengertian dari penurunan tekanan uap itu. Penurunan tekanan uap itu adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Jadi misalkan kalau mudah menguap artinya tekanan uapnya tinggi. Kalau sulit menguap artinya tekanan uapnya rendah. Jadi adanya zat terlarut itu menyebabkan pelarut lebih sukar menguap. Ini disebabkan karena sebagian permukaan larutannya atau permukaannya tertutup oleh zat-zat terlarut. Contoh misalkan kalau teman-teman sekalian sedang memasak sesuatu di dapur, tentunya jika kita menggunakan pelarut air, jika pelarut air itu tidak diberikan apa-apa di dalamnya, maka pelarut itu akan cepat menguap. Beda dengan jika pelarut air itu dimasukkan zat-zat terlarut di dalamnya. Maka ketika ada zat yang terlarut di dalam pelarut, maka dia akan mempengaruhi tekanan uapnya, maka tekanan uapnya jadi rendah. Nah, pada tekanan uap ini, artinya tekanan uap larutan itu lebih kecil ya dibandingkan tekanan uap pelarut. Karena tekanan uap pelarut ini tidak ada zat di dalamnya. Maka tidak ada yang menghalangi gelembung-gelembung air tadi atau gelembung gas tadi untuk menguap. Maka untuk mencari penurunan tekanan uap ini, kita menggunakan rumus delta P sama dengan P0 dikurang P, di mana delta P itu adalah penurunan tekanan uap larutan, sedangkan P0 itu tekanan uap jenuh pelarut, dan P itu sendiri adalah tekanan uap jenuh larutan. Ya, semoga paham ya. Kita lanjut. Dalam larutan itu terbagi menjadi dua. Jadi larutan itu ada larutan non-elektrolit, ada juga larutan elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit, biasanya itu larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contoh misalnya gula atau glukosa, kemudian sukrosa, dan urea. Jadi untuk larutan non-elektrolit ini, jika penurunan tekanan uap itu pada zat terlarut, maka di sini rumusnya delta P sama dengan P0 dikali XT. Di video sebelumnya kita tahu XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, untuk mencari fraksi mol zat terlarut, kita menggunakan rumus XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Begitu halnya dengan penurunan tekanan uap untuk larutan ya. Di sini bedanya, kalau di sini XT, di sini XP. XP itu kalau kita turunkan rumusnya menjadi XP sama dengan NP per NT ditambah NP. Nah, ini untuk rumus larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana dengan larutan elektrolit? Di sini rumusnya hampir sama, cuma bedanya di sini kita menggunakan derajat ionisasi, ya. Di sini ada I di samping
mol zat terlarut untuk yang larutan elektrolit ya. Jika di sini penurunan tekanan uap untuk zat terlarut, di sini ditambah I. Kemudian untuk penurunan tekanan uap larutan itu hanya digunakan pada mol zat terlarutnya ya, di sini NT dikali I. Nah, di sini ada trik cepatnya. Jadi I itu sebetulnya adalah faktor Van Hoff. Ya, di sini rumusnya untuk faktor Van Hoff itu I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Jadi di sini nanti kita yang kita cari adalah nilai N ini ya. N itu adalah derajat ionisasi. Jadi larutan elektrolit ini dia ada elektrolit kuat ya. Untuk larutan elektrolit ini nilai alfanya itu adalah sama dengan 1. Jadi I itu sama dengan N atau jumlah ion. Ya kan yang ditanya jumlah ion. Nah, misalkan contoh H2SO4. Kalau kita uraikan H2SO4 ini dalam bentuk ion, maka akan membentuk H+ ditambah SO4 2-. Ya. Artinya di sini ada 2 ion terlibat. Kalau misalkan kita menggunakan contoh NaCl, kalau misalkan kita uraikan jadi ionnya, maka Na+ ditambah Cl-. Artinya di situ ada 2 ion yang terlibat. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita akan mencoba membahas contoh soal di sini ya. Nah, di sini di mana tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Nah, di sini yang ditanya, berapakah tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,5 sukrosa dalam 12 mol air. Kalau kita perhatikan, untuk zat terlarut pada soal ini adalah sukrosa. Sukrosa itu salah satu zat non-elektrolit ya, sama seperti gula. Kita masukkan datanya yang ada di soal. Di sini diketahui tekanan uap pelarutnya itu adalah 25 torr. Ya, untuk tekanan uap airnya di sini sama dengan 25 torr. Kemudian di sini P ini adalah tekanan uap suatu larutan, artinya yang ditanya ya. Kemudian ada mol terlarut di sini 0,5 mol dan mol pelarut di sini dari data soal sebesar 12 mol. Karena ini tekanan uap larutan, maka kita akan menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali XP ya. Nah, untuk XP ini kita turunkan menjadi NP sama dengan NT ditambah NP. Kita masukkan data ke rumus. P0 ini adalah 25 torr. Mol pelarutnya sebesar 12 mol. Mol terlarutnya adalah 0,5 ya. Kemudian mol pelarutnya sama 12 juga. Kemudian kita jumlahkan 12 per 12,5 dikali 25 atau 25 dikali 12 per 12,5. 12,5 ini kita dapatkan dari penjumlahan 0,5 ditambah 12. Maka hasilnya 24 liter. Nah, di sini ada soal latihan buat teman-teman yang nanti bisa dikerjakan di rumah. Di sini ada soal nomor 1 di mana tekanan uap pada 25 derajat Celcius adalah 20,4 mmHg. Jika ke dalam 90 gram air itu MR-nya 14, dilarutkan 18 gram sukrosa. Ini MR sukrosa itu 180. Yang ditanya di sini adalah banyaknya penurunan tekanan uap larutannya ya. Soal nomor 2, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa
dilarutkan dalam 90 gram air. Jika diketahui tekanan uap jenuhnya air murni itu pada 20 derajat adalah 18 mmHg ya. Soal latihan nomor 3, diketahui bahwa tekanan uap air murni sebesar 100 mmHg jika fraksi mol NaCl adalah 10%, maka besar penurunan tekanan uap adalah di sini 10%, dirubah dulu ya ke desimal jadi 0,1 nanti punya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa dikerjakan. Bila mana nanti sudah dapat jawaban, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di part selanjutnya, yaitu part 3 ya, tentang materi kolikator. Terima kasih.